A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Afa in mitta fahumul khalidun. Ayat ini turun di saat bosan dan putus asanya orang-orang kafir untuk menghalangi perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dihadang dengan bermacam-macam cara, tetap saja dakwah berjalan dan sukses. Maka terakhir yang ada di otak dan pikiran mereka adalah semoga Muhammad mati. Gitu. Semoga baginda. Mereka menyebut tidak, mereka tidak menyanjung Nabi. Semoga mengharap baginda Nabi wafat. Dan mereka menanti-nanti saat itu. Saat wafatnya baginda Nabi. Dan bersiap untuk bertepuk tangan dengan wafatnya baginda Nabi. Dan baginda Nabi manusia di saat mendengar bahwa kegembiraan mereka adalah di dalam kematian baginda, maka ada lintasan-lintasan dan baginda Nabi tentang hidup panjang, umur panjang, atau bahkan hidup selamanya. Dan hanya sekedar mendengar bahwasanya Nabi mendengar mereka mengharap kematian Nabi. Ada kegelisahan, kegundahan Nabi. Kegundahan Nabi bukan Nabi pengen hidup sepanjang masa. Nabi menginginkan bahwasanya mereka tidak bisa bertepuk tangan. Tidak bisa bergembira atas wafatnya baginda Nabi. Ada kegelisahan, kemudian turunlah ayat Al-Quran ini. Wa ma ja'alna li basyarin. Ini pemberitahuan kepada baginda Nabi bahwa wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Allah kami Allah di sini tidak menciptakan manusia abadi sebelummu. Coba lihat sejarah bangsa manusia dari masa ke masa. Tidak ada satupun dari mereka yang abadi. Mereka akan menemukan kematian. Kalau engkau mati suatu ketika, wahai Muhammad, fahumul khalidun, apakah mereka lalu abadi? Tidak. Artinya kematian pasti akan datang kepadamu seperti halnya nabi-nabi terdahulu. Tidak ada nabi-nabi yang abadi. Ini kabar gembira, maksudnya menghibur Nabi bahwasanya tidak harus engkau hidup sepanjang masa karena nabi terdahulu juga mati, juga wafat. Ditambahkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Selagi yang merasakan kehidupan dia akan menemukan kematian. Karena hidupnya adalah diberi oleh Allah, kemudian akan diambil kehidupannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Merasakan kematian itu adalah sebelum mati. Kalau saat mati tidak merasakan lagi. Jauh sebelum kematian juga tidak merasakan. Akan tapi detik menjelang kematian mereka merasakan kematian itu. Merasakan jalan menuju kematian. Kalau sudah mati nggak merasakan kematian. Maka yang takut mati ya mati saja. Dan di saat detik kematian itulah mereka merasakan seperti yang disabdakan Nabi, bahkan Nabi pun merasakan innal mauti la sakarat. Di dalam kematian ada sakarat. Saatnya menjadikan kita lupa, kayak mabuk. Begitu dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut, innalil mati la sakarat. Nabi di saat menemukan sakaratul maut mengangkat jemari beliau dan mengatakan rafiqlah, bersama dengan Allah, menuju kepada Allah, menuju kematian. La ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Dalam kematian ada sakaratul maut. Semua merasakan sakaratul maut. Perbedaannya orang beriman dan orang yang tidak beriman. Jika orang beriman bahwa sakaratul maut adalah pencuci, pembersih, pengangkatan derajat. Dan seketika itu juga ditampakkan wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, ditampakkan surga.
Sehingga betul ada sakarat, maka bagi hamba yang beriman, sakaratul maut setelah itu ditampakkan surga. Maka berubahlah detik-detik kematian adalah melihat surga. Kalau orang-orang yang tidak beriman, itu adalah muqaddimah siksa sebelum siksa. Yang jelas semua akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.